Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Perkenalkan, nama saya Reno dan ini Mas Randi. Oke, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menangani orang yang kesurupan atau orang yang kemasukan jin. Dan kita akan bertanya kepada Mas Ranggi yang pernah melakukan mediumisasi. Oke, kita akan bertanya, Mas, bagaimana caranya menangani orang yang kesurupan, Mas? Cara penanganannya itu sangat mudah, terus juga mulanya sangat mudah. Cara penanganannya yang pertama kita harus rileks, kita tenang, rileks, dan yang paling utama adalah yakin kalau kita bisa. Gitu ya, Mas? Iya gitu. Terus kalau doanya itu kita pakai yang amalan zikirongi yang dulu waktu pembuatan tutorial mediumisasi yang part 1 sampai part berapa itu, 3 atau part 2. Itu doanya Bismillahirrahmanirrahim ya Sayyidi ya Rasulullah. Saya ulangi, Bismillahirrahmanirrahim ya Sayyidi ya Rasulullah. Terus apa lagi? Itu cara prakteknya gimana, Mas? Cara prakteknya itu tangan kiri kita letakkan di kening mediator atau yang orang yang kesurupan. Terus yang tangan kanan kita itu taruh di belakang, di tepatnya di tulang ekor orang yang jadi mediator atau orang yang kesurupan itu yang bisa, orang yang benar-benar bisa atau orang biasa bisa, Mas? Kalau orang yang jadi mediator itu terkadang ada yang bakat-bakatan, atau orang biasa juga bisa. Orang yang apa itu, yang bakat-bakatan itu biasanya orang itu dari kecil atau waktu remaja itu raganya sudah terbuka, meskipun kecil itu mungkin kemungkinan besar masih bisa dimasukin oleh jin. Kalau yang orang-orang biasa itu biasanya agak sulit untuk dimasukin. Terus itu rasanya di mediumisasi gimana ya, Mas? Rasanya di mediumisasi kalau kita bisa keluar maksudnya sukma kita keluar dari raga, itu kita nggak ngerasain apa-apa, malah cuma kadang ada yang cuma hitam atau kita jalan-jalan keluar kemana gitu. Terus kalau kita masih setengah-setengah, maksudnya setengah-setengah itu setengah sukma kita masih ada di dalam, yang setengahnya keluar, itu kita bagikan boneka kayu yang digerakin oleh manusia itu. Nah, di situ kita gimana ya, kayak kita pengen gerakin tangan atau tubuh kita, tapi kita agak bisa gerakin itu karena kita dikontrol dari sananya. Terus apa lagi? Terus itu doanya golongan jin yang bagaimana, Mas? Untuk doa yang tadi itu untuk golongan jin yang biasa-biasa aja, yang contohnya jin-jin pendamping, jin-jin khorin,
atau jin-jin seperti pocong, kuntilanak, tuyul dan lain sebagainya. Terus kalau golongan yang seperti raja jin itu ada cara lain atau pakai doa itu bisa, Mas? Ya kadang pakai doa itu bisa, tapi untuk selanjutnya cek video selanjutnya aja. Kita mungkin 1 minggu lagi kita buat lagi. Itu bisa dipraktekin, Mas? Bisa. Mau sekarang atau ke nantian? Ngobrol dulu. Ngobrol dulu aja nggak apa-apa, Mas? Ya gak apa-apa. Terus pause ya, Mas. Kesurupan masal. Oh iya. Aku arep ngopo angger ngetokke ne angel. Terus dipencet ngendi-ngendine. Oh iya. Terus Mas, kalau itu mengeluarkannya jinnya nggak mau keluar atau jahil gitu, Mas? Kalau jin-jin yang golongan biasa-biasa kita paksa aja nggak apa-apa. Kalau jin yang tingkat agak tinggi, penjelasan yang selanjutnya aja di video selanjutnya. Mungkin nanti bisa dijelaskan oleh para guru-guru besarnya. Itu terus itu katanya bisa dipegang daerah yang Sensitif. ya yang sensitif gitu, Mas. Kalau yang sensitif itu biasanya di sini di sela-sela antara jempol dan telunjuk di sini. Terus yang tangan sama yang kaki. Kaki daerah mana itu, Mas? Yang daerah sini ya sama di tangan tadi. Oh, Antara sela-sela jempol dan jari telunjuk di sini ditekan terus. Terus apalagi itu kalau menggunakan cara yang seperti Mas Ranggi ucapkan itu ada doanya, Mas? Setahu saya mungkin ya memang nggak ada doa-doanya. Yang penting yakin, Ikhlas. ikhlas. Itu Kak, terus itu kalau ada kesurupan massal, ada 20 orang yang kesurupan tuh, Mas. Ora rene. Dimas ya? Enggak. Terus itu kalau ada orang yang kesurupan massal itu doanya seperti itu atau ada yang lain, Mas? Yang seperti itu juga bisa, tapi ribetnya satu persatu, nggak bisa langsung semua. Ya mungkin satu persatu itu yang jalan yang terbaik, karena ya bisa keluar gitu. Terus apa lagi? Terus kalau itu yang mengeluarkan itu tidak kuat energinya, itu bisa balik ke badannya yang mengeluarkan atau masih kesurupan, Mas, orangnya, Mas? Itu tergantung orang-orangnya. Kalau orangnya yang ngeluarin itu kuat iman maksudnya. Kuat iman itu ya orang yang kesurupan masih kesurupan. Tapi kalau yang ngeluarin itu agak gimana gitu, terus raganya juga kalau sudah kebuka, itu akan mengenai diri yang ngeluarin. Terus kalau yang ngeluarin itu kesurupan lah, yang kesurupan yang tadi itu ikut tidur atau Ya kesurupan juga, masih kesurupan. Masa ya sini ngeluarin, terus yang ngeluarin itu kesurupan, ya itu masih kesurupan. Ya mungkin yang apa itu yang ngeluarin tadi kesurupan temannya atau siapa ya gitu. terus Mas Ranggi punya pengalaman yang pas waktu mediumisasi yang sangat ekstrim, Mas? Itu pertama kali jadi mediator itu di video explore apa itu
bekas pabrik susu. Itu pertama kali ya aku jadi mediator, itu paling ekstrim menurut saya. Itu rasanya gimana ya Mas? Apa Waktu pertama itu sama sekali nggak bisa ngerasain apa-apa, terus ya sakit semua badan ya, pertama kali jadi mediator. Terus apa lagi? terus Mas Ranggi pernah mengeluarin atau menangani kesurupan massal Mas? Eh, sudah pernah mengeluarin itu di tutorial mediumisasi part 2. Yang part 2 itu kan saya sama Mas Niam. Terus itu saya ngeluarin, masukin dan juga ngeluarin jin itu, jin yang saya masukin ke dalam tubuhnya Mas Niam. Terus itu kalau pas ngeluarinnya tangannya rasanya menggumpal atau berat Mas? Itu tergantung orangnya, kadang-kadang berat, terus kadang-kadang ya kayak gumpalan. Itu kita sentuh tuh kayak ada gumpalan apa ya, tapi ada gumpalan tapi kita sulit untuk mengangkatnya. Terus gimana ya, apa lagi? Udah aja Mas. Ya udah. Ya ini guys penjelasan dari Mas Ranggi. Dan kalau tidak ada pendampingnya mending cari dulu ya guys. Bahaya guys kalau tidak ada pendampingnya. Oke, langsung aja kita praktek aja. Ini guys cara tutorial mengeluarin guys, tolong diperhatikan dengan benar. Tangan kiri kita memegang di dahi, terus tangan kanan kita ada di tulang ekor mediator. Terus kita tarik nafas, kita dalam batin kita membaca Bismillah ya Sayyidi Rasulullah, lalu tangan kanan kita dorongkan ke atas sampai ke ubun, kita keluarkan gitu. Oke, langsung saja saya keluarkan. Oke, kali ini kita ulangi lagi karena mediator pertama tadi tidak kuat raganya. Oke, langsung ke Yang sekirane sudah ngomong. ini proses pemasukan. Oke, ini guys pemasukannya udah berhasil. Guys, proses pengeluarannya guys, karena jinnya agak jahat guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, tadi kan ada kendala yang tidak diduga, lah itu dikarenakan ada kendala apa Mas? Pas pertama kan waktu mediumisasi praktisinya
nggak milih energi atau milih hodam, jadi ini asal. Jadi kan kalau mediumisasi kan nggak boleh asal nariknya nggak boleh sembarangan. Takutnya nanti kalau nariknya ke sembarangan, yang masuk ke tubuh mediatornya hodam-hodam yang nggak diinginkan. Padahal hanya cuman buat praktek saja. Terus yang waktu pengeluarannya juga kok mengalami kesulitan, itu karena pertama kurang percaya diri saja. Terus yang kedua nih bingung mau ngapain, terus kok nggak sembuh bingung. Terus yang kan mediumisasinya tadi ada berapa, ada 2 toh. Iya. Ada 2 mediumisasinya. Yang pertama gagal, terus apa cuman masuk tapi separuh badan, jadinya nggak ngeh gitu loh. Kayak sadar kayak enggak, terus malah bikin sakit atau tadi sampai lehernya apa manteng, kalau bahasa Jawanya itu mantem atau jarem. Jarem ya sih. Kram masa dulu leher kram, nggak mungkin loh. Jarem atau manteng lah, kalau orang Jawa tahu manteng. Kalau yang nonton nggak paham bahasa Jawa, browsing translate Lengkleng. Kameramen ikut guys, jadi santai ya mas, obrolan santai ya mas. Santai. Ya terus yang mediumisasi yang kedua, waktu masuk kan itu kan Mas Niam medium yang pertama Mas Agung, yang kedua Mas Niam. Kalau Mas Niam kan emang raganya emang udah kebuka, jadinya cepet, bahkan sampai mutah kan tadi. Waktu dimasukin mutah. Tapi yang dimasukin tadi itu praktisinya juga kesalahannya nggak milih-milih energinya, nggak milih-milih apanya, nggak milih-milih golongan hodam atau jinnya. Tuh pulang guys, Mas Ranggi, hati-hati mas, jaga kesehatan. Pulang Sempulang guys, OTW dari sini guys. nah, nggak milih-milih. Terus delalah itu bahasa Indonesianya apa mas? Kebetulan yang ditarik malah hodamnya lebih besar, energinya negatifnya lebih besar. Pas dia juga masuk karena emang Mas Niam itu emang raganya emang udah kebuka walaupun sampai muntah. Iya. Terus kan langsung dikeluarin kan tadi, takut kelamaan terus nanti malah susah toh, langsung dikeluarin. Pas waktu ngeluarin itu pun cuman separuh, Mas Ranggi sudah bengep, kalau bahasa Jawa ini bengep, sudah nggak mampu. Dan makanya pas waktu mediumisasi yang kedua, Mas Oka sama Mas Alif saya suruh jagain ke belakang, karena saya kira nanti kelihatannya Mas Ranggi juga ikut kesurupan, ternyata bener gitu, padahal cuma ilmu kira-kira. Terus waktu Mas Niam itu kan mediumisasi, terus saya bantu keluarin, sukmanya Mas Niam itu masih kayak ngambang gitu loh. Jadi kan tadi kan saya angkat toh, saya angkat jalan itu kakinya diseret, katanya enggak, aku kuat mas. Kalau bahasa Indonesia aku nggak kuat. Terus saya coba netralisir lagi, terus saya suruh masuk ke padepokan sama Mas Agung. Terus Mas Randi tadi kan juga emang hodamnya itu sedikit marah, sedikit jengkel, emang sedikit jahil, juga mau ganggu. Pas saya tanyakan dia kan nggak mau jawab, cuma diem saja. Terus pas saya waktu mulut saya tempelin ke telinganya, itu kan saya bacain selawat biar keluar. Alhasil terus mau keluar tapi nggak bisa, terus saya keluarin, alhamdulillah bisa. Jadi buat kalian semuanya, kalau mau ngikutin tutorial mediumisasi dari part 1, part 2 dan sampai sekarang, juga harus bisa milih atau milah antara itu energi atau hodamnya. Itu harus diperhatikan sekali, jadi nggak asal. Jadi cuman
jangan fokus hanya di bacaannya saja, tapi harus fokus di dalam energinya juga, rasanya. Terus waktu ngeluarinnya juga harus memang percaya diri, yakin, percaya sama yang di atas. Walaupun nggak bisa ya penting udah mantep, insya Allah dijabah, insya Allah. Jadi kendalanya cuma di situ. Terus udah itu aja. Sekian dari Padepokan Sikirungi, Juruan Selawase. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, and comment jika kalian suka dengan video kami, dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng di sebelah kanan atau kiri mas? Oh, aku ini. Bawahnya di sarung. Sekian guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.